Saya sebut satu-satu ya, ini cukup banyak sekali. Jadi silahkan bergabung. Baik anak-anak sekalian, waktu sudah semakin beranjak siang. Ini langsung saja ya, kita awali ya anak-anak ya. Tapi siapkan dulu alat tulis. Oke, sebentar lagi masih ada yang baru masuk. Kita tunggu. Untuk anak-anak, tolong yang audionya masih on ya, yang ada percakapan di sekitar anak-anak sekalian, bisa audionya dimatikan dulu ya, ke videonya aja dulu ya. Kalau nanti mau menyampaikan sesuatu boleh ya di on kan ya, gitu. Masih ada yang bergabung. Baik, kita awali ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bertatap muka meskipun melalui Zoom meeting ini. Tidak lupa, marilah kita selalu berdoa ya, semoga kita sekalian, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, Bapak, Ibu, guru, kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Mari kita doakan bersama-sama. Kali ini saya hadir dalam agenda penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Kalibawang tahun 2021-2022. Saya mohon maaf, ini saya mewakili beliau Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Sulistiawati SPD MPD, dikarenakan pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir ke hadapan anak sekalian karena baru ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan ya, harap dimaklumi ya anak-anak sekalian ya. Nih, kemudian terkait dengan kegiatan PLS yang terpaksa ini tahun ini masih dalam kurun waktu masa pandemi COVID-19, dan bahkan ini ada PPKM darurat Jawa Bali yang semuanya kita harus ikuti. Tidak bisa kita keluar dari rule yang ditentukan oleh pemerintah ya. Sekolah minta maaf, terpaksa ini menggunakan media yang ada ini. Baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia yang saya cintai, selama 3 hari termasuk hari ini anak-anak sudah mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ya. Dari awal pertama sudah disampaikan jadwal dan sudah diikuti oleh anak-anak sekalian. Sedikit saya mereview ya jadwal yang ada sampai hari ini. Nah, nanti setelah selesai jadwal sedikit ada pesan yang disampaikan oleh sekolah untuk anak-anak sekalian. Nanti hal yang penting dicatat ya. Baik, dari hari Senin tanggal 12 Juli 2021, jadwal pertama kemarin sudah anak-anak ikuti, yaitu pembukaan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Sudah diikuti itu. Nah, materi pertama itu isinya apa nanti bisa direview ke dalam catatan. Anak sudah mencatat barangkali isi
pokok yang penting tidak semuanya ditulis ya kalau diminta nulis, tapi hal-hal yang jadi kata kunci saja. Dan yang materi yang kedua hari pertama itu adalah pengenalan program sekolah ya, tentang materi Green School yang kemarin sudah disampaikan tayangan video yang disiapkan oleh kepala sekolah, termasuk materi dari Pak Wanto ya, program sekolah hijau atau SBL Green School, sekolah berwawasan lingkungan ya, sudah dicanangkan di sekolah kita. Di Kulon Progo kebetulan belum ada ya, kecuali sekolah kita yang mencanangkan sekolah hijau. Jadi mohon dukungannya ke anak-anak sekalian. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat untuk kita dan alam sekitar ya, kesalehan alam gitu ya, belajar untuk anak-anak semuanya. Maksud kita bersama-sama mengedepankan lingkungan kita ya. Kemudian materi yang ketiga hari pertama itu anak-anak sudah mengikuti materi pengenalan guru dan karyawan ya, termasuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sudah disampaikan oleh yang terhormat Ibu Erlinda Perlitasari MPD. Nah, isinya apa? Nah, mungkin bisa direview ulang, dilihat ulang video-video pengenalan ya. Anak-anak harus mengenal Bapak Ibu guru karyawan di SMP Negeri 2 Kalibawang. Silahkan dihafalkan beliau Pak siapa. Kalau ketemu dengan beliau ya, jangan sebut mapelnya saja. Misalnya ketemu Bapak guru IPA, jangan Pak nyari Pak IPA ya, atau Bu IPA atau Bapak BK. Nanti kalau nyari Pak Henry ya bisa ketemu dengan dia Bapak Henry Saputro, nah gitu, atau ketemu Pak Wando, jangan Pak PJOK gitu ya. Nah, dihafalkan. Nanti kalau dalam tayangan belum jelas, besok ke sekolah kalau udah tatap muka tanya langsung pada beliau, kenal ya. Selama 3 tahun anak-anak harus mengenal ini ya. Siapapun beliau jadi orang tua kedua kamu di sekolah setelah yang di rumah ya. Ridho guru juga ridho orang tua sama dengan ridho Allah ya. Kenali Bapak Ibu, siap ya anak-anak ya, sudah dikenal oleh Bu Erlinda. Dan hari yang kedua hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 ini materi yang pertama itu pengenalan sarana dan prasarana sekolah yang disampaikan tersampaikan oleh Bapak Dr. Andes Mio ya. Itu meskipun videonya kemarin ada suara saya tidak apa-apa. Tentang sarana prasarana kaitannya dengan letak tata ruang yang ada di SMP Negeri 2 Kalibawang. Nah, silahkan dalam laporan yang sudah ditulis catatan anak-anak lingkungan sarana prasarana yang digunakan di SMP 2 Kalibawang apa saja, meliputi tata letak ruang. Ada halaman depan, halaman belakang ya, ada ruangan-ruangan, kemarin sudah tak sampaikan. Kalau belum jelas nanti bisa lihat mapping di sekolah. Anak-anak satu saat kalau sudah tatap muka kita antar ya, keliling ruangan. Ini ruang apa, harus tahu ruang ibu kepala sekolah di mana, ruang BK di mana, ya, ruang UKS di mana, ruang kamar kecil di mana ya. Satu saat mau ke belakang kan harus tahu ya, harus ini sarana prasarana termasuk alat-alat yang bisa digunakan di sekolah apa saja, perpustakaan ya, oke, ruang komputer, lapangan olahraga ya. Itu untuk pengenalan sarana prasarana hari kedua ya, jam pertama. Dan dilanjut kemarin motivasi dan strategi belajar daring dan luring sudah disampaikan oleh beliau Bapak Parjoto BA, beliau Bapak Guru BK kita ya. Yang kedua ada Pak Henry Saputra ya, Bapak Ibu Guru BK. Sudah disampaikan ya, silahkan kalau bisa nanti ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan langsung ya. Materi sudah disampaikan ya. Berikutnya materi yang ketiga hari kedua itu layanan konsultasi perbaikan pembelajaran.
sudah disampaikan oleh beliau Ibu Dwi Sulistiawati, ya, beliau guru pendidikan agama sekolah kita agama Islam, ya. Nanti silahkan, ya, yang belum jelas tanyakan lagi. Nah, kemarin baru sekilas materi-materi dari daring ini kan tidak selengkap, nanti kalau Anda tanya, anak-anak tanya langsung, ya. Dan yang materi keempat hari kedua adalah internet sehat, ya, internet sehat. Kemarin sudah disampaikan lewat Yum juga, ya, lewat Pak Fahruri. Pak Fahruri itu sebagai guru mata pelajaran bahasa daerah, mata lokal bahasa Jawa, ya. Tetapi beliau mengampu juga tentang operator komputer sekolah kita, ya. Jadi tentang perkomputeran nanti silahkan bisa tanya pada beliau. Bapak Ibu di SMP 2 Kalibawang banyak yang ahli IT, ya. Oke, masuk beliau Pak Hendri Saputra itu. Kemudian hari ketiga, hari ini hari yang terakhir, yang jam pertama tadi anak-anak sudah memahami tentang tata tertib, ya. Saya Pak Wanto sudah membuat rekod rekaman sosialisasi tentang peraturan tata tertib. Apa itu tata tertib? Rule aturan yang dipakai selama anak-anak belajar di sini. Terkhusus yang kami sampaikan itu selama pandemi Covid, ya. Nanti pakai itu dulu. Untuk nanti setelah tatap muka tentunya nanti berubah, tapi tidak jauh berbeda, ya. Ikuti, silahkan diikuti aturan, dilaksanakan. Nah, tanpa menggunakan aturan maka ya sekolah akan tidak bisa maksimal. Khususnya anak-anak dalam mencapai prestasi belajar akan terkendala. Peraturan dibuat untuk mendukung tercapainya prestasi anak-anak. Jadi ikuti saja, bukan mempersulit, bukan menghalangi, tapi itu adalah untuk sebagai mempermudah anak-anak belajar. Sepanjang anak-anak ikut aturan tapi nyaman, enak, ya. Itu tentang peraturan tata tertib, ya. Bapak Ibu orang tua wali anak-anak sekalian sudah kemarin menandatangani, ya, termasuk anak-anak bermeterai. Artinya kesepakatan anak-anak termasuk orang tua sepakat dengan peraturan tatib yang ada di sekolah kita, ya, baik yang pandemi maupun yang nanti normal itu, ya. Bila mana tidak sanggup, tidak bersedia, pasti urusannya lain. Ya, jelas, ya, anak-anak tentang peraturan tatib. Jam kedua tadi sudah disampaikan tentang etika pergaulan dengan teman, orang tua, dan guru. Beliau Bapak Hendri Saputra SPD sudah melakukan Zoom meeting, jadi sudah anak-anak ikuti. Sudah cukup jelas, tapi nanti boleh tanya lagi secara luring anak-anak kalau sempat ke sekolah nanti, atau tanya lewat media WhatsApp kalau belum jelas, ya. Kami Bapak Ibu membuka diri, ya. Itu. Dan acara yang ketiga tadi, acara ketiga adalah aktivitas sehat di rumah, peduli lingkungan dan edukatif selama masa pandemi Covid. Beliau yang terhormat Ibu Sri Sudarti tadi, beliau guru IPA sekolah kita, juga sudah memandu sebagai host Zoom meeting tadi, ya. Oke. Yang perlu dicatat, tadi sudah dicatat, gitu. Ya, kalau belum jelas bisa tanya langsung atau buka materi di internet, kan banyak tentang aplikasi sehat, ya, di masa pandemi Covid. Semoga kita semua bebas dari Covid, ya, tetap buka. Amin, ya. Berikutnya, ya, hari ini, ya, tadi sebelum acara terakhir penutupan ini, beliau yang terhormat Bapak Mukhodim SPD juga menyampaikan materi tentang sosialisasi teknis pembelajaran dan kegiatan siswa setelah MPLS. Nah, ini secara teknis setelah MPLS ini saya juga menjelaskan anak-anak nanti sudah menghadapi jadwal untuk belajar meskipun masih dalam kondisi pandemi, tapi dengan daring atau online dengan media. Bapak Ibu guru nanti akan menyiapkan media. Ini anak-anak harus siap, ya. Setelah ini akan ada jadwal pelajaran. Ingat, anak-anak tidak libur.
Dari jam pagi sampai terjadwal adalah anak sekolah meskipun masih di rumah. Tolong nanti kalau anak-anak misalnya dihampiri temannya, sampaikan aja saya lagi sekolah, ya itu. Tapi di rumah ya dipantau medianya, kerjakan tugas-tugas yang ada, pelajari materi-materi yang ada, jangan meleng, jangan larut dengan dihampiri temannya ya. Main boleh tapi setelah nanti selesai KBM ada jadwal, cermati tiap hari jadwalnya apa ya. Berbeda dengan SD dulu barangkali, sekarang ke mapel, dulu guru kelas ya. Ini berbeda, bersikaplah yang lain, sekarang lebih dewasa lagi ya. Tidak harus diingatkan selalu oleh bapak ibu, orang tua, anak-anak sekalian di rumah ya. Jelas ya. Ini bersaing, siapa yang disiplin pasti akan nanti unggul, siapa yang meleng pasti akan rugi. Ada tugas langsung kerjakan, besok ada tugas dari bapak ibu guru langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kasus kemarin kakak kelas kamu banyak yang menunda, akhirnya menumpuk tidak mengerjakan, nanti akan kesulitan di belakang. Jadi yang terbaik setiap kali ada tugas kerjakan anak-anak ya, ada tugas kerjakan. Toh bisa baca buku ya, buka literasi yang lain, tanya kakak, tanya orang tua ya, asal yang ngerjakan anak-anak. Jangan diserahkan HP-nya, yang ngerjakan aplikasi diserahkan orang lain. Jangan, tanya boleh, tapi anak-anak yang ngerjakan. Itu ya untuk berikutnya. Baik, ini review jadwal, sedikit pesan dari sekolah. Selama PLS ini ada kekurangan dan kelebihan materi penyampaian dengan daring ini, pasti ya. Kelebihannya anak-anak jadi bisa mengakses media internet ya, kelebihannya. Yang kemarin tidak punya Zoom bisa buka Zoom, sekarang bisa ya toh. Ini ya, kemudian juga kekurangannya apa, barangkali kekurangannya memang anak-anak butuh kuota ya, Jar Basuki mau kuota. Tapi saya yakin bapak ibu orang tua mensupport ya, siapkan ya, ini media yang ada ya. Kemudian nanti suatu saat akan ada pembelajaran tatap muka. Andaikan sudah tidak diberlakukan PPKM lagi, diizinkan masuk, nanti anak-anak akan diminta masuk ke sekolah belajar tatap muka. Mudah-mudahan ya tidak ada pembatasan, sudah normal kembali. Tapi kalau ada pembatasan ya nanti barangkali presensi separuh ya, siswa satu kelas dibagi dua gantian ya, atau kalau bisa nanti satu masuk di ruang aula yang lebar bisa, tapi bergantian, karena memang boleh seperti itu ya. Itu ke depan ya. Kemudian kami ingat setelah nanti selesai PLS ini, anak-anak akan dihadapkan dengan tahap pembelajaran. Akan ada share materi dari bapak ibu guru, ada share tugas baik melalui Google Classroom atau Google Form atau nanti lewat Zoom ya. Jadi dicermati, ini tugas-tugas yang akan disampaikan bapak ibu guru. Kemudian materi pendukung, kalau ada pertanyaan, Pak belum punya buku paket, buku pendukung ya, selama masih PPKM anak-anak memang belum bisa hadir ke sekolah. Tapi sebenarnya kami sudah menyiapkan buku paket yang harus anak-anak besok bawa pulang dipinjam dalam 1 tahun untuk kelas 7 ini. Sudah disiapkan, tinggal ngambil. Tapi hanya menunggu diizinkan anak-anak oleh pemerintah ke sekolah ya, karena resiko kalau ada sesuatu kami menghadirkan anak, kami nanti yang salah ya. Suatu saat nanti anak dihadirkan siap, termasuk ngambil barangkali apa yang perlu disampaikan ke anak-anak ya, baju seragam dan sebagainya gitu ya. Tapi tunggu aja informasi gitu ya. Ada buku paket, buku penunjangnya, ada buku modul pembelajaran, contoh lembar kerja siswa ya, itu sangat penting.
Barangkali nanti anak diminta membeli materi Bapak Ibu, kemarin di pertemuan orang tua kamu sudah matur, aku pendukung, ada uang tabungan, suatu saat akan dipakai untuk itu, ya mas begitu, ya. Kalau tanpa itu ya anak-anak kewalahan sendiri nanti, karena itu materi pendukung ya. Kemudian materi yang lain bisa diambil dicari di internet, ya sudah tidak asing lagi anak-anak, ya, gitu. Baik, berikutnya sambil lalu nanti kemarin ada sedikit terlewat ya tentang visi dan misi sekolah. Satu hal, semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, dari karyawan, siswa, ini harus mengenal visi dan misi sekolah. Ya, oke, besok sambil lalu di pelajaran berikutnya akan kami share tentang visi dan misi. Anak-anak harus mengerti. Ya, apa visi itu apa toh? Yaitu menjadi tujuan atau harapan yang akan dicapai sekolah kita. Misi apa? Sarana untuk mencapai. Ada sekitar 8. Termasuk mohon dukungannya ya, sekolah kita berwawasan lingkungan. Ada visi gitu. Termasuk misi yang ke-8 kalau tidak salah itu ya. Itu tentang lingkungan. Ya, itu harus dikuasai ya. Ini yang kami sampaikan terkait pesan dari sekolah untuk anak-anak sekalian. Berikutnya selama 3 hari sudah melaksanakan PLS, tentunya banyak hal-hal yang kurang sempurna. Bapak Ibu guru yang menyampaikan materi, Bapak Ibu guru karyawan di SMP Negeri 2 Kalibawang, minta maaf pada anak-anak andaikan ada hal-hal yang tidak sempurna atau kurang lengkap. Ini sebagai manusia biasa pasti hal yang wajar ya. Oke, berikutnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing selama 3 hari ini untuk kita mengikuti materi pengenalan lingkungan sekolah. Ya, PLS ya. Ingat, sebelum saya tutup, tugas-tugas direkam, ditulis dalam buku ya, diringkas. Besok kalau udah masuk dikumpulkan. Besok udah masuk. Oh ya, satu lagi, maaf, disampaikan pada teman-teman kamu semua anak-anak ya, yang tidak punya HP, tidak support ya, dikasih tahu ya, besok ada tugas-tugas materi diminta mengambil secara luring ke sekolah yang tidak punya media. Ya, kalau ada tugas, misalnya tiap hari Senin ke sekolah, nanti Bapak Ibu orang tua yang kita hubungi ya. Karena harus ikut pelajaran. Ya, ingat tidak libur meskipun pandemi Covid, meskipun belajar di rumah. Jelas ya anak-anak ya, semangat ya. Oke, Speroka Jaya. Ikuti. Speroka Jaya. Terima kasih, tetap semangat ya, sukses selalu untuk anak-anak. Mari dengan membaca hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Secara resmi kegiatan PLS pada 3 hari ini kita tutup ya. Oke, kita tutup dengan bersama ya. Ya, oke, terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, oke, bisa di-off kan anak-anak.